اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ahla sunnati wal jamaah min yaumi hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan halala wa nas'aluka 'amalan maqbula. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini Allah masih limpahkan rahmat hidayah serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat berserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan minggu lalu di kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kalau pertemuan yang lalu kita masih dalam mukaddimah, hari ini kita masuk kepada pembahasan awal dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Pasal yang menjelaskan adab-adab bangun daripada tidur. Jadi ini adab bangun daripada tidur. Biasa kalau nak tidur ada dah dibahas orang bangun dari tidur, adab bangun daripada tidur. Fa iza staiqazta, jika engkau bangun dari tidur, kata Imam Ghazali, minan naum. Fa iza staiqazta minan naum, jika kau bangun dari tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah antastaiqidha qabla tulu'il fajr, hendaklah engkau bangun sebelum timbul matahari. Jadi kata Imam Ghazali, hendaknya kita bangun tu sebelum timbul matahari. Maksudnya ini agar kita mendapat litahsili fadilatil uzma, mendapat keutamaan fadilah, ya keagungan, kemuliaan. Jadi Imam Ghazali suruh bangun sebelum ada matahari. Untuk litusalliya awal waktu, untuk salat di awal waktu. Jadi dianjurkan bersungguh-sungguh bangun di awal pada salat subuh, untuk salat di awal waktu. Lianna taglisa aula minan tanwir. Kerana salat subuh tu lebih utama di waktunya masih gelap daripada waktunya udah
agak terang. Itu keutamaan kita disuruh bangun awal-awal. Jadi ada keutamaan solat subuh tu pada waktu masih gelap daripada udah ada terang-terang tu matahari. Li'annal insanu idza syara'a bis salati min awalil waqti, jika seseorang itu melakukan salat di awal waktu, wa fi dzalika waqti, seperti di waktu zulmatun, di waktu yang gelap, kalau orang salat subuh di waktu yang gelap tu, malaikatil lail, malaikat malam tu hadir malaikat malam. Jadi kalau orang bangun pagi, bangun untuk subuh, sebelum sholat subuh bangun pagi, maka malaikat malam datang. Kalau orang sholat subuh panjang bacaannya sampai agak terang-terang, makanya kalau orang sholat subuh panjang bacaannya sampai yang ke matahari itu agak ukur panjang bacaannya, maka malaikat siang, malaikatun nahar hadir juga malaikat malam. Ada dua malaikat malam, malaikat siang. Inilah keutamaan orang solat subuh, malaikat malam, malaikat siang. Kalau kita baca panjang ayat sampai ada matahari, ada terang-terang tanah tu, mereka berdua menyaksikan, menjadi saksi. Jadi ini kata Imam Ghazali bahwa apabila orang solat subuh di awal waktu, dia baca surahnya panjang sampai ada timbul agak terang-terang. Summa izam tadat salati bisababi tartil qiraati, panjang hatta zahara dau, sampai timbul ada cahaya. Kana malaikatin nahar, ada malaikat nahar hadir, ada datang, malaikat siang datang. Wahum yashaduna salatahu, dua malaikat tu, malaikat malam, malaikat siang, kerana kita solatnya malam, siang, menjadi saksi keduanya tentang solat kita. Imam Ghazali, maka inilah keutamaan solat, bangun, adab bangun daripada tidur. Nanti itu kan istilah dua malaikat malam hadir, malaikat siang datang hadir, mereka menjadi saksi tentang solat kita. Dan ada kemanfaatannya orang bangun awal. Bangun awal untuk melaksanakan solat subuh di awal waktu. Jadi kerana dia bacaan panjang itu di tengah-tengah solatnya, kata Imam Ghazali, kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu mensarahnya, di tengah antara solat subuh itu ada pertukaran waktu antara malam dan siang. Jadi gelap dan terang, kata Imam Ghazali. Perubahan waktu gelap dan terang itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah perumpamaan. Gelap itu adalah kematian. Jadi perumpamaan gelap tu, kata adalah kematian, gelap tu. Al-zulmatu munasibati lil mauti, diumpamakan kematian, wal adami, dan ketiadaan. Wad dau'u, ada pun cahaya terang itu, munasabatu lil hayati wal wujud, kehidupan. Jadi kita tu mati dan hidup. Ketika apa perbezaan tidur dengan mati? Jadi ada dalam Al-Quran dijelaskan, orang tidur dan mati itu hampir sama. Rohnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidur, waktunya dikembalikan lagi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah megang roh-roh orang yang tidur dan mati. Dua-dua itu dipegang oleh Allah roh. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu ukhra ila ajalin musa. Tapi yang belum sampai ajalnya dikembalikan lagi oleh Allah. Itu kalau tidur dan mati itu sama. Makanya diumpamakan kegelapan itu ketika kita tidur adalah kematian, maka ketika kita bangun adalah kehidupan.
Jadi itu. Dan manfaatnya orang bangun di awal waktu subuh dan melaksanakan sholat subuh itu ada manfaatnya, karena itu membuat akal kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ itu tidak ada perpindahan antara malam dan siang, gelap dan terang, maka manusia tidak akan mampu menciptakan itu, kata ulama. Hanya yang menjadikan malam dan siang itu hanya Allah. Maka bagi orang yang berfikir, yang mempunyai akal, oh kita tidak punya kemampuan menambah keikhlasan, tawaduk, dia berendah diri kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, makanya ada malam dan siang. Ketika ditanya bahwa Allah itu yang bisa menjadikan malam dan siang, tidak ada manusia makhluk yang mampu untuk menjadikan malam dan siang. Inilah keutamaannya. Jadi ketika kita bangun daripada tidur, hendaknya dianjurkan kita untuk membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini bacaan paling pendek. Kerana apa kita baca doa? Kerana ketika kita tidur, syaitan datang kepada kita, buat ikatan. Nama kepala kita diikat oleh syaitan. Lalu dikuatkan. Berkata syaitan, tetaplah kau tidur, kerana malam ini panjang, kata syaitan. Malam ni panjang, kata syaitan. Syaitan katakan ketika kita tidur, anak tu diikatnya di kepala kita ni, dia katakan bahawa malam ni panjang. Lalu kita ni bangun daripada tidur. Jadi ketika dia katakan bahawa malam ni panjang, ada 3 ikatan syaitan tu. 3. Jadi 3. Dan ikatnya kepala kita tu, tetap kau tidur kerana malam ni panjang, kata dia. Ketika kita bangun dari tidur, kita langsung membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Maka terbuka satu ikatan. Satu baru terbuka. Dia 3 tu. Setelah itu, ketika kita berwuduk orang, maka terbuka ikatan yang kedua. Jadi 3 ikatan tu, yang pertama ketika membaca Alhamdulillah ahyana sampai, maka berzikir kepada Allah, maka terbuka ikatan yang pertama. Setelah itu terbuka ikatan yang kedua, disebabkan orang tu berwuduk. Setelah dia melaksanakan solat subuh, maka terbuka 3-3-nya. Setan pun lari. Inilah keutamaan orang bangun, kata ulama. Jadi itu. Jadi ketika dia solat, tetapi ada adab biasa kata orang tu. Kalau kita dengar dia, ketika kita bangun tidur, jangan nyelupkan tangan. Ini di sini memang tidak diitukan, tetapi ketika kita bangun tidur, dianjurkan kita berwuduk, bukan mencuci tangan lagi. Tapi ketika kita berwuduk, sunnah mencuci tangan. Cara mencuci tangan dan berwuduk, tidak masukkan kat dalam tempat, mesti dijiros. Biasa ketika bangun tidur, jangan kau mencelupkan tangan kau di, tapi Imam Ghazali langsung bukan cuci tangan lagi, disuruh dia berwuduk. Jadi kalau kita faham berwuduk, kita tahu dengan sunnah-sunnah wuduk, sebelum berwuduk mencuci tangan. Kerana kata Nabi, izastaiqaza ahadukum min naumihi, jika kau bangun dari tidur salah seorang daripada kau, fala yaghmis yadayhu bil ina'i, jangan kau masukkan dalam tempat air, ina'i, hatta yaghsilaha, sampai membasuhnya, jangan kau masukkan sebelum sampai dicuci dulu salasan 3 kali. Kan termasuk sunnah wudu. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu, kerana kita tak tahu di mana nginap Ustaz tu Somad tu, di mana nginap tangan. Tetapi Imam Ghazali tak suruh cuci tangan, wuduk, kata dia. Kerana di dalam wuduk ada sunnah mencuci tangan. Maka kenapa tak dibahas ada bangun tidur ni mencuci tangan? Disuruh, udah baca Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini bacaan yang paling pendek, panjang bacaannya. Ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Disunnahkan untuk membuka
ikatan yang kedua, pundi yang kedua, dianjurkan kita langsung berwudu. Berwudu kan kita sunnah nyuci tangan, kena dah sunnah. Ketika sholat tercabut, terbuka ikatan yang ketiga, setan pun lari. Panjang bacaan ini nih. Ini yang paling pendek ni. Yang pendek-pendek ni boleh bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Inilah alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah mati. Maka orang tidur tu dikiaskan sampai bersamaan dengan mati. Wa ilaihin nusur. Nanti kata Allah, kata doa tu yang membangkitkan kita ketika di dalam kubur. Jadi ini bacaan yang pendek, cari dibaca tu. Ini nanti kalau mau panjang gini. Panjang ni baca ni. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wa 'azamatu sultanu lillahi wa izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam. Panjang ayat baca, amalkan dulu yang pendek tapi nanti ditambah yang panjang. Ditambah yang panjang. Banyak macam-macam doa ni, doa bangun tidur ni. Tetapi nantilah kita bahas, lanjutkan, nanti terlalu panjang kalau kita bahas ni. Banyak menurut pendapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa-doa yang bangun tidur ni. Kerana kalau bangun tidur ini tadi tu kena ada perisahan, itu membuat orang tu ikhlas, mengobat penyakit yang namanya penyakit tamak, penyakit rakus akan hilang. Kerana ulama itu menceritakan, memberi anjuran begini ni supaya penyakit-penyakit hati kita hilang, yang cinta dunia, yang apa hilang. Kerana melihat kekuasaan Allah berpindahnya antara malam dan siang. Itu tak bisa dibuat manusia. Kalau yang lain itu bisa. Kalau nak ganti malam dengan siang, Nabi apa yang ditanya tu, Tuhanku bisa menciptakan menjadikan malam dan siang. Kalau manusia mana nak jadikan malam dan siang. Kalau yang lain bisa diobat dia, tapi nak jadikan malam dunia ni berubah jadi siang tak mampu. Dunia nak diubah malam jadi siang, siang jadi malam, tak ada yang mampu. Kalau yang lainnya ada biasa teknologi diciptakan bisa, tapi tak mampu manusia nak buat matahari terbit pada malam hari, tak ada, tak mampu. Pasti matahari itu siang. Inilah membuat orang tu menjadi rendah diri. Jadi ketika bangun tidur dianjurkan membaca alhamdulillahillazi ahyana. Itu yang paling pendek, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nanti kalau dah ini diamalkan, boleh dicari, boleh kita bahas nanti minggu lalu lebih panjang daripada ini. Jadi kalau nanti dengar benda ada cuci tangan, tadi dah jelaskan, kena kita disuruh langsung berwuduk Imam Ghazali, bukan cuci tangan lagi. So wuduk ni kan udah apa? Dulu kita udah membahas di dalam fikih, disunnahkan sebelum wuduk mencuci tangan. Mencuci tangan jangan dicelupkan. Kebanyakan orang wuduk kecuali air Sungai Kapuas boleh dicelupkan. Jangan kat kabar tak boleh dicelupkan semua. Yang tak boleh dicelupkan itu apabila di dalam wadah. Kalau Sungai Kapuas tu janganlah kau takut nak celupkannya. Kau jiroskan itu tak masalah. Sungai Kapuas air mengalir, berapa yang bersih, itu boleh langsung dicelupkan, dicuci 3 kali. Udah itu baru berwuduk dan masuk sunnah-sunnah wuduk yang lainnya. Jadi kita tak membahas, kita membahas lebih mendalamnya masalah adab bangun tidur. Nanti mungkin minggu depan kita lanjutkan ada bil bersih, ada memakai pakaian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti bi kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.